Selamat datang di channel Alur Film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebuah badai api yang mengerikan melintas di langit. Temperaturnya yang menakutkan menguapkan semua kelembaban di udara hampir secara instan. Panas kering menggulung di udara. Beberapa orang yang lebih lemah merasakan darah di tubuh mereka menjadi panas mendidih. Suara meredam tiba-tiba dipancarkan dari dalam badai, dan sesosok yang terbungkus api ditembakkan dari langit seperti bola meriam. Pekikan menyedihkan sosok itu bergema di telinga semua orang. Mendengar suara ini, sosok api itu adalah Tianzun keempat yang sombong dari Aula Jiwa. Pada saat ini, Tianzun yang hebat ini menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi babi panggang. Tianzun keempat menembak dengan keras ke jurang yang penuh dengan lautan darah di depan banyak pasang mata. Suhu yang mengerikan menyebar, menyebabkan lautan darah menggelembung. Akhirnya, ia dengan cepat menyusut pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Lautan darah benar-benar menghilang dalam waktu 10 detik. Suara angin yang deras muncul di langit ketika sosok Xiao Yan muncul di atas jurang yang dalam dengan cara seperti hantu. Matanya acuh tak acuh saat dia menatap ke bawah. 3 serangan dari sebelumnya benar-benar telah melukai Tianzun keempat. Jika Tianzun keempat tidak beruntung, bukan tidak mungkin dia mati di tempat. Seseorang harus menyingkirkan rumput dari akarnya. Mata Xiao Yan berkedip. Dia tiba-tiba mengepalkan tangan dan pilar api ungu coklat dengan sedikit tembakan putih dari telapak tangannya. Itu menembus jurang yang dalam dan dengan kejam menyerang ke tempat aura itu tetap. Tanah jurang yang agak lembab dipanggang di atas batu yang keras dimanapun pilar api itu lewat. Pilar api menyebabkan jurang yang dalam berubah menjadi batu, dan gelombang demi gelombang suhu tinggi terus memancar darinya. Di ujung pilar api, Tianzun keempat, yang kulitnya telah sepenuhnya menghilang dari tubuhnya dan sekarang berantakan darah dan daging, membuka matanya dengan cara yang lemah. Dia menggerakkan jarinya, dan token giok muncul di telapak tangannya. Dia kemudian menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Sebuah terowongan hitam spasial segera muncul di samping Tianzun keempat saat token giok pecah. Kekuatan isap melonjak dari terowongan dan menelan tubuhnya. Sinar cahaya ditembakkan ke jurang yang dalam saat Tianzun keempat menghilang. Setelah itu, cahaya muncul di tempat Tianzun keempat berdiri sebelumnya. Sosok yang muncul dari cahaya melihat distorsi spasial yang tersisa, tanpa sadar mengerutkan kening, dan bergumam, dia benar-benar cepat untuk melarikan diri. Xiao Yan tidak mengharapkan Tianzun keempat mengalami begitu banyak pukulan. Dia masih bisa menahan nafas dan hidup meskipun menderita begitu banyak serangan yang kuat. Namun, Xiao Yan tidak cemas meski gagal membunuh Tianzun keempat. Bahkan jika Tianzun keempat pulih dari cedera, sekuel pasti akan tetap ada. Akan sulit bagi Tianzun keempat untuk meningkatkan lebih jauh di masa depan. Di sisi lain, selama Xiao Yan diberi waktu untuk berlatih, akan mudah baginya untuk membunuh Tianzun keempat secara acak pada saat mereka bertemu. Xiao Yan menghela napas dengan lembut. Wajahnya samar-samar berisi pucat. Kelelahan karena terus-menerus bertarung dengan dua Tianzun Hall of Souls dan menampilkan kelas Tian keterampilan Do berkali-kali sedikit terlalu banyak baginya meskipun dia memiliki metode Qi kelas Tianku. Jika dia terus menghambur-hamburkan Do Qi-nya, dia mungkin tidak bisa menanggung ketegangan. Bahaya aliansi Yan dapat dianggap diselesaikan. Xiao Yan mengepakkan sayap tulang hijau merah di punggungnya. Dia terbang keluar dari jurang yang dalam dan muncul di langit dunia luar. Dengan sapuan matanya, dia memperhatikan bahwa para ahli dari Hall of Souls dan Sek Lion Deep masih berjuang. Dengusan dingin terdengar saat dia menjentikkan 10 jarinya. 10 pilar api yang sangat panas ditembak dari ujung jari-jarinya. Mereka meluncur melintasi langit dan dengan kejam menabrak beberapa ahli. Suara rendah dan teredam muncul saat derit tajam terdengar. Para elit biasa Douzuns akhirnya memuntahkan darah dan menarik diri karena serangan acak Xiao Yan. Api surgawi yang menakutkan itu seperti belatung di tulang mereka saat itu melekat di tubuh mereka. Tidak ada gunanya terlepas dari apa skill yang mereka gunakan. Oleh karena itu, banyak ahli buru-buru melarikan diri dalam kepanikan dengan api menutupi pantat mereka. Beberapa ahli Hall of Souls mengerti bahwa situasinya tidak ada harapan setelah menyaksikan serangan ini. Mereka tidak berani tinggal lebih lama karena mereka membentuk kabut hitam mereka dan dengan cepat melarikan diri. Kepala Aliansi Xiao, tolong tunjukkan belas kasihan. Kita semua terpaksa melakukan ini. Beberapa ahli dan sekte yang telah diancam atau dibujuk oleh Hall of Souls buru-buru berteriak panik. Tak satu pun dari mereka yang mengira Xiao Yan akan sekejam ini.
Dia mengandalkan kemampuannya sendiri, menghabisi dua ahli dengan kekuatan luar biasa. Dengan demikian, mereka tidak berani melawan. Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melirik orang-orang yang membungkuk dengan situasi itu. Namun, dia tidak membunuh mereka semua. Meskipun semua orang ini memalukan, mereka memang memiliki reputasi di wilayah Barat Laut. Membunuh mereka semua tidak akan menguntungkan perkembangan masa depan aliansi Yan. Tentu saja, dia juga tidak ingin menarik individu yang tidak memiliki tubuh. Jika mereka menyerah sekarang, mereka secara alami akan berbalik ketika menghadapi musuh yang kuat di masa depan. Xiao Yan merenung sejenak sebelum memesan dengan suara lemah, jika kalian semua ingin pergi, Anda harus bertukar hidup untuk hidup Anda. Ambil nyawa orang-orang dari Sekte Singa yang sangat besar dengan imbalan milikmu sendiri. Para ahli dari Sekte Singa yang mendalam mengalami perubahan drastis ketika mereka mendengar perintah Xiao Yan. Di sisi lain, faksi dan ahli lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mengungkapkan keganasan di mata mereka. Mereka menoleh dan bergegas menuju para ahli dari Sekte Singa besar yang telah mereka lawan sebelumnya. Dalam sesaat, pertempuran kacau meletus di langit. Kali ini, aliansi Yan akhirnya menjadi pengamat acara. Orang-orang ini, benar-benar tidak tahu malu. Xiao Ding tersenyum ketika dia menyaksikan pertempuran sengit dan kejam yang meletus di langit. Xiao Yan benar-benar kejam. Tangan orang-orang ini akan diwarnai dengan kehidupan orang-orang dari Sekte Singa yang mendalam. Kedua belah pihak secara alami akan menjadi musuh, dan akan sulit bagi mereka untuk membentuk aliansi di masa depan. Tentu saja, kekuatan Sekte Singa yang mendalam akan sangat menurun setelah dikalahkan. Selain itu, Sekte Singa yang sangat besar telah menyinggung banyak faksi selama perang ini di bagian barat laut benua. Setelah kehilangan perlindungan Hall of Souls, nasib Sekte Singa yang mendalam akan sangat menyedihkan. Di masa depan, aliansi Yan mungkin akan mendominasi wilayah barat laut ini sendirian. Pertempuran kacau di langit berlanjut selama lebih dari 10 menit. Para ahli dari Sekte Singa yang mendalam menderita luka serius dan beberapa bahkan meninggal. Bahkan tentara yang mereka kumpulkan telah menderita banyak kerugian. Sekarang tidak ada yang memerintah mereka, tentara mulai menyebar dan melarikan diri. Setelah melirik langit, Xiao Yan mengerti bahwa Sekte Singa yang mendalam sudah selesai. Sekte semacam itu tidak akan ada lagi di barat laut di masa depan. Xiao Yan menghembuskan napas dengan lembut saat dia berbalik dan mendarat di dinding benteng. Seluruh benteng segera bersorak gemetar ketika mereka melihatnya kembali. Xiao Yan menghembuskan napas dengan lembut saat dia berbalik dan mendarat di dinding benteng. Seluruh benteng segera bersorak gemetar ketika mereka melihatnya kembali. Aliansi Yan tidak akan jatuh. Semuanya memuji kepala aliansi. Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum ketika dia perlahan-lahan mendarat di dinding dan mendengar sorakan ini, yang mengguncang seluruh benteng. Kamu telah menjadi pahlawan tunggal lagi. Medusa melirik Xiao Yan dan berbicara dengan suara lemah, tetapi sudut mulutnya melengkung menjadi bentuk yang mempesona. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Kailin dengan lidah pedangnya tapi hati yang lembut. Dia masih sama setelah bertahun-tahun. Haha, kepala paviliun junior benar-benar melebihi harapan orang lain. Anda bisa menghabisi Suehe itu Zunze. Reputasi iblis tua ini di dalam Central Plains saat itu tidak kalah dengan gurumu. Namun, orang ini terkenal karena kebrutalannya. Ketiga tetua Hu bergegas menghampiri dan tertawa. Ada rasa hormat tambahan di mata mereka ketika mereka melihat Xiao Yan. Yang kuat merasa terhormat, dan kekuatan yang telah ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya sudah cukup untuk membuat mereka tunduk padanya. Haha, terima kasih semuanya. Setelah saya kembali, saya pasti akan memberikan hadiah yang tersisa. Xiao Yan tertawa. Tidak apa-apa. Dengan reputasi Yao Chen, kita bahkan tidak perlu khawatir tentang dia memakan kata-katanya. Dou Zun's elit yang diundang dengan tergesa-gesa menjawab setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai ketika dia mendengar balasan mereka. Xiao Li dan Xiao Ding sudah mulai mengirim pasukan untuk membersihkan medan perang. Seluruh dinding adalah satu adegan yang sibuk. Ayah itu perkasa. Suara renyah yang menyebabkan jantung Xiao Yan bergetar tiba-tiba melayang ketika dia diam-diam menghela nafas lega. Wajahnya tanpa sadar menunjukkan senyum cemerlang. Dia menoleh dan mengamati Xiao-Xiao kecil, yang melambai padanya dari pelukan Medusa. Perasaan khusus muncul dalam hatinya. Dia juga menjadi seorang ayah. Ayah mungkin akan sangat senang jika dia mengetahui hal ini ayah, yakinlah bahwa aku akan menyelamatkanmu sesegera mungkin.
Saat itu, keluarga kami akan dipersatukan lagi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia dengan cepat melangkah maju dan menarik Xiao Xiao kecil dari pelukan Medusa ke tangannya sendiri. Dia dengan kasar mencium wajah kecilnya yang halus dan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi agak pahit. Lidah Xiao Xiao kecil tiba-tiba menjadi cerah sementara Xiao Yan tertawa. Sosok 7 warna tiba-tiba keluar. Itu melekat di atas bahu Xiao Xiao kecil dan dengan senang hati menjulurkan lidah ular ke arah Xiao Yan. Ini, surga berwarna 7 menelan piton. Xiao Yan kaget ketika melihat sosok 7 warna ini. Dia langsung berteriak kaget. Ya, surga berwarna 7 menelan piton ini tidak sepenuhnya dikuasai olehku. Jiwanya menggunakan tubuh Xiao Xiao untuk bereinkarnasi. Sebagai hadiah, Xiao Xiao dapat menggunakan kekuatannya dengan kata lain, Xiao Xiao telah memiliki kekuatan elit Douzong saat dia dilahirkan, Medusa menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Surga 7 warna menelan piton adalah keberadaan puncak di antara ular magical beast. Selama zaman kuno, beberapa langit berwarna 7 menelan piton yang kuat dapat menantang ular surga kuno. Seekor magis bis berbentuk garis keturunan seperti ular adalah sesuatu yang bahkan murid bunga hijau jade-jade Green Flower tidak bisa mengendalikan. Selain itu, 7 warna langit menelan piton pada puncaknya sebanding dengan Douzeng Elit. Dengan kata lain, ada surga berwarna 7 menelan kekuatan piton ditumpangkan pada kekuatan Xiao Xiao sendiri. Seseorang dan seekor ular bergandengan tangan. Kekuatan itu benar-benar sangat menakutkan. Meskipun 7 warna langit menelan piton ini memiliki potensi yang tak terbatas, itu masih kekuatan yang dipinjam. Putri saya tidak akan hanya mengandalkan kekuatan orang lain. Xiao Yan tersenyum ketika kegembiraan meningkat di matanya. Saat ini, konstitusi Xiao Xiao berada pada titik terlembut dan paling lunak. Meskipun saya tidak bisa berlebihan dalam upaya membuatnya tumbuh, saya akan selalu memberinya kondisi pelatihan yang paling sempurna. Xiao Xiao, suatu hari nanti kau akan menjadi kuat. Lebih kuat melebihi aku dan ibumu, ucap Xiao Yan. Terima kasih sudah dengerin alur film sampai akhir. Lanjut ke episode selanjutnya ya.